Terima kasih loh Pak Irwan udah mengunjungi tempat kerjaan saya. Ya. Minta review dikit ya. Ya. Karena tetap kita sehari-hari itu kita kerja ini. Ya. Tetap perlu saling koreksi. Ya. Harapannya ada Pak Irwan sedikit koreksi buat saya. Oke. Masukan untuk kedepannya mudah-mudahan jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Walaupun kesempurnaannya bukan milik kita ya. Benar. Tapi setidaknya menuju ke arah sana gitu loh, perbaikan. Baik. Ya Pak. Oke, saya tersanjung banget. Makasih loh saya diundang. Teman-teman, ini kesempatan yang sangat istimewa. Jadi Abang mengundang untuk memberi menikmati ya, lebih tepatnya ya. Menikmati. Jadi kita menikmati apa adanya ya Bang ya. Bang Halim, saya begitu tadi datang kan fokusnya langsung, kok saya langsung ke sana? Ke air ya? Ini ke sini itu nggak terlalu, lihatnya ke sana. Ada sesuatu yang menarik di sana. Baik dari pandangan, kelihatan tuh kayak bayangan air tuh sangat asik di hati. Kayak soul saya ketarik. Suara airnya juga lembut. Bahkan tadi saya barusan menyampaikan, suara airnya kok pas, ini sengaja atau memang bagaimana? Kok bisa mendapatkan air yang enak nih, suaranya lembut sekali. Jadi gini, yang tadi kenapa kita selalu tertarik ke arah air ya? Saya mengamati dari dulu sebelum punya kolam saya dulu ya. Kalau kita datang ke rumah teman, ke rumah saudara, selalu yang kita lihat itu kubangan, bukannya air yang bening loh, bukan yang jernih ya. Air kubangan pun masih menjadi poin ya. Walaupun itu akhirnya kita nggak bisa nikmati. Akhirnya kita larinya ke situ selalu. Kalau kita lihat dimanapun kita ini, mau di restoran atau apa, kalau misalnya ada artwork yang bagus kita biasa. Tapi kalau ada air selalu kita nyamperin kan. Bener. Mungkin itu tadi gitu. Bang Halim, ini saya spontan aja, ini benar-benar mengalir. Air, tadi Bang Halim juga merasa ada kayak kita tuh terpanggil tuh. Nanti saya minta izin suatu waktu kita bahas soal air ya Bang Halim ya. Air tapi mungkin bukan dalam arti air sebagai profesi kita. Karena air itu memang menurut saya juga ada suatu daya magisnya gitu yang mengundang kita soul. Nanti kita cari ulasan-ulasan, kita saling diskusi ya Bang Halim ya. Tentang air ya. Boleh air kehidupan kalau gitu judulnya. Oke, ini terus, kembali ke tadi. Silakan Bang Halim. Terus yang tadi ya, tone-nya ini ya, yang suara air terjun ya. Itu menarik saya tuh benar-benar. Jadi kita keseringan mungkin ya buat air terjun atau apa itu. Saya waktu kerja di ada nih di YouTube saya ya, Alim Khair itu kolamnya Pak Fauzan. Dia itu hanya fokus, nih sebenarnya dia paling umur 35-an lah. Dia hanya fokus tone air katanya. Ada yang gitu juga? Dia pingin tone air tuh memang kalau mungkin di orang yang udah tua gitu ya, maksudnya udah ini, dia larinya kan ke musik yang slow gitu kan. Terus pada saat kita mau jingkrak di mungkin Metallica ya kan. Nah kalau kita orang masuk ke mungkin dangdut ya kayak gitu mau joget. Tapi kalau orang disuruh joget dangdut, pakainya musik slow mungkin nggak dapet gitu kan. Nah itu sama dengan air ini. Pada saat itu saya cerita sama Pak Fauzan tadi. Kalau mau lihat nih ada di linknya nanti ya. Linknya nanti di kolamnya Pak Fauzan. Dia fokusnya itu aja. Oke. Karena halaman dia nggak terlalu luas, akhirnya dia fokus itu. Nah ini juga kita bangun ini itu sebenarnya sederhana banget. Terus saya minta dari Pak Agus, ownernya ini, Pak Agus gimana ini? Katanya udah cukup, tapi menurut saya belum waktu itu. Makanya saya tambahin satu step kurang lebih sekitar 40 sentian. Terus Pak Agus coba dengerin ini dapat nggak? Nah ini lebih enak katanya. Ya sudah kita kunci. Berarti saya yakin pasti ada prosesnya nih, sehingga tercapai kayak titik tune up-nya tuh pas. Karena ini kan kita lihat jaraknya kan, misalnya kita dari sini udah mulai dapat. Terus dekat situ dia tidak mengganggu gitu. Benar. Si tone air ini gitu. Oke, itu cerita kita jalan ke situ kalau kita nikmatin lagi. Nah, sambil kita jalan nikmati teman-teman, saya mulai kiri kanan. Ada masternya batu, Raja Stone. Saya minta beliau koreksi mana mungkin ya bisa masukan buat saya untuk ke depan yang tadi lebih baik. Terima kasih loh Pak Irwan. Baik, kalau gitu kita sampaikan juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Udah.
pada waktu gini kita berjalan, saya mungkin ini buat teman-teman juga anggap ini edukasi ya benar ya, Bang Alim. Tadi mungkin kita sampaikan di sini, artinya ada satu petak, ada 3 batu ya Pak Alim ya. Habis itu sebenarnya mau berapa batu nggak masalah, tapi tentu mestinya disesuaikan. Kalau besaran segini, mungkin 3 batu rasanya sudah maksimal, kecuali mau batu yang lain kecil-kecil is oke. Terutama kalau kecil mungkin ya. Penataan sudah oke. Ada di sudut sana, ada di sudut sini. Nah, cuman kalau ada sudut sini lagi, mungkin akan lebih cantik. Kalau ini sang bapak, ini sang anak, sang bapak mikir atau sang ibu ya, ibu ke sana, si anak ibarat arahnya ke sana, tapi si namanya si bocah kan kadang-kadang suka lucu-lucuan, ma gitu ya. Deketin mamanya. Nah, kita gini dikit. Artinya cuman kita tempelin lebih dikit, mungkin akan lebih proporsinya lebih manis gitu. Kalau yang sini mas selera, saya lihat batuan-batuannya kan dari jenis-jenis batuan sedimen. Sedimen ya. Tipenya kars itu kayak batuan kapur yang mengandung kalsium karbonat. Yang kalau kena air, terutama air hujan, karena dia ada mengandung asam, senyawanya ini kan kapur kalau kena senyawa asam dia langsung bereaksi. Nah, kalau sering kena air terus, lama-lama nih makin berlipat-lipat, makanya berlapis-lapis. Ini juga menandakan usia tahunnya, biar berapa lama. Nah, komposisi saya rasa sebenarnya sudah oke. Nah, mungkin sedikit lebih kurangin dikit kali supaya lebih plong dikit. Siap. Nah, biar lebih luas lah ya. Bagaimana dikurangi? Oh, itu udah kalian dari Mas Bang Alim lah itu, ya. Terima kasih udah dikoreksi. Sama-sama. Nah, dari mulai sini ini kita ke poin inti. Nah, kalau poin ini gimana nih, Pak Irwan nih? Nah, kalau ini saya memandang untuk batu ya, udah batu dulu nih. Batu dulu ya. Kalau batunya secara prinsip gambaran besarnya sudah kembali lagi ke tadi supaya lebih luas dikurangi sedikit. Kira-kira mungkin 30% gambarannya. Mana yang harus mulai ditempelin silahkan monggo. Ini ceritanya kayak dagang batu ya, Pak. Ada space jejal. Tapi enggak loh ini. Memang kemarin kita bawa agak banyak karena udah sekalian truk kan. Benar. Kalau kita bawa pakai pick up babak belur juga ini. Nah, ini juga menarik, mungkin Pak Alim juga sering kita menemui hal-hal kalau kita ketemu owner. Jadi kadang-kadang hitungannya atau mindsetnya masih satuan. Kalau misalnya ditawarkan sebuah ibarat landscape apa, batunya berapa banyak nih? Banyak nih? Karena masih kepikirannya gitu. Padahal sebenarnya bukan satuan yang diutamakan ya Pak Alim ya. Selama komposisi sudah pas, sudah cukup, jangan berlebihan. Gitu. Benar. Cuman kadang-kadang kita artinya harus bijak juga, karena mungkin ada customer yang menghitungnya masih satuan, nggak apa-apa. Karena nanti tugas kita pelan-pelan mengajaknya sambil kita sharing supaya dapat pemahaman. Nah, tapi di awal kan kadang belum ngeh. Ya udah, misalnya dianggap satuannya saya harus banyak batuannya. Mungkin kalau saya dikasih 3 sama dikasih 7, saya pilih 7 dong. Nggak apa-apa, diikutin dulu 7. Kan kita bisa mainkan dari besarannya. Kalau 3 tadi agak besar, mau 7 kita agak kecilin. Cuma nanti setelah terpasang, pelan-pelan sambil jalan, kita buktikan nih. Ini yang di 7 ini udah Pak. Pak, coba kalau nih kita iseng nih, ini saya kurangi 3 aja nih Pak. Enak mana Pak rasanya? Nah, disitulah baru mungkin proses saling sharingnya dapat ya. Tapi prinsipnya sebenarnya cukup ya, bukan kalau berlebihan satu pun sebenarnya nggak enak gitu. Ya, berlebih. Ya, lebih karena lebih. Itu main hardscape-nya begitu sebenarnya. Kayak makanan mungkin dari Pak Alim lebih enak ceritanya dia sebagai chef ya. Begitu kelebihan setitik aja udah ini kasihan. Harus dirubah lagi kan ibaratnya. Untuk nge-balance pakai apa gitu kan. Pakai apa. Nah, ini kita ke sini kalau batu tadi emang kita kurangi sedikit. Saya memandangnya secara rasa dulu ya Pak. Begitu saya lihat ini saya dapat dari awal pun sebenarnya udah dapat. Ini pada waktu saya jalan ke sini, itu kayak sekitar kesedotnya itu kayak semakin tertarik, semakin kuat gaungnya, baik dari suara maupun nuansanya. Nuansanya apa? Ini udah natural banget, tanamannya sudah benar-benar hanya orang yang suka alam, yang suka bermain di alam, yang bisa merefleksikannya di kenyataan. Nah, ini memang kelasnya Pak Alim kan, karena Pak Alim kan selalu saya memang pecinta alam, suka naik gunung juga, naik sepeda dan sebagainya. Nah, tanaman yang saya salut, efek-efek kayak kesini kayak membuat sebuah dimensi lengkung, termasuk ini loh kalau ya Pak Alim ya. Ya, jadi gini Pak Irwan, kalau untuk tanaman ini sebenarnya dari Pak Agus itu dari depan, bisa di shoot depan itu ya? Iya. Itu sebenarnya welcome nih kayaknya.
yang delima tuh dulu gugusannya di situ. Di sini. Iya, jadi Terus? ini pot semua, di sini pot semua. Akhirnya Iya. gimana ada 2 pohon ini malah saya bilang ya, luar biasa. Iya. Akhirnya yang satu ini saya pindah. Terus semua tanaman di sini Iya. ada ceritanya. Ah. Nah itu yang nggak boleh di ini. Menulisnya nih. Terus yang Ya. ini dari mertuanya bagus nih. Ya. Tahun 80-an. Ya. Akhirnya kita menempatkan ya di Ya. sini satu grup dia. Terus semua tanaman ini aslinya di sini. Baik. Kecuali yang saya bawa itu cuma tambahannya tanaman ini sama ini 3 jenis. Ya. Jadi semua yang di sana itu tanaman asli situ. Kalau yang gede itu ada 2 pohon nasi-nasi sama Ya. pohon apa ya itu namanya ya? Pusaka yang bawa di luar. Ya, benar. Yang lain tuh semua dari sini. Iya. Jadi cuman kita naruh ini aja biar kayak agak berantakan. Jadi kesannya Iya. alam gitu kesannya. Tapi dapat ya ini naungannya ya kayak welcome dapet. kayak janur ya. Iya. Jadi udah kayak kita datang disambut dan ini efeknya masih dapat. Di sini masih dapat. Ya. Kesana itu ngelihat air terjunnya itu secara ngintip-ngintip, secara seksi itu nggak kelihatan benar ya Pak ya? Iya. Udah lembut, ya itu dapat. Ada lengkungan. Ini pun masih dapat. Ini juga saya mau kasih gini Pak Irwan. Ya. Nanti buat begini, satu ini agak di sini dikit. Cocok. Karena ini belum nanti kapan-kapan baru saya kasih pakai pipa nantinya. Diikat. Cocok sekali. Gitu ceritanya. Baik, cantik. Nah, tentu saya menikmati sebelum air belakangan ya Pak ya, air Ya. belakangan. Kalau Ini air dulu udah kita biasa ya. bayangkan. Oke, udah enak, udah nyaman, udah clear. Kalau untuk kejernihan air, Pak Halim saya udah nggak ada keraguan sedikit pun ya. Udah beberapa kali menyaksikan bahkan taman di workshop saya juga ya. Itu malah amat sangat sederhana ya Pak Halim ya. Kan belakangan ini Pak Halim tuh kayak apa ya? Mulai saya lihat tampil nih menimbulkan mengeluarkan kalau saya bilang bakat terpendamnya ya. Itu cerita dong Pak Halim, rasanya gimana sekarang ini sejak ada banyak bukan tantangan ya, permintaan mungkin ya.